Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dimanapun kita berada, Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan kemudahan untuk mengikuti perkuliahan, walaupun ya sekarang masih terbatas secara daring. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita masih dipertemukan secara online di mata kuliah analisis laporan keuangan. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anita Sari, Nurul Fauziah, Istiqomah Khairi Putri, dan Liana Dwi Utami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai prediksi kebangkrutan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi. Nah, yang pertama adalah prediksi kebangkrutan. Sebelum kita memahami lebih lanjut, mengenal lebih lanjut mengenai prediksi kebangkrutan, kita harus mengetahui dulu apa itu prediksi kebangkrutan. Prediksi kebangkrutan adalah analisis yang dapat membantu perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Nah, jadi prediksi kebangkrutan ini merupakan suatu analisis yang dibuat oleh perusahaan untuk menerka atau mempersiapkan mengenai kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan tertentu. Nah, ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan, yaitu yang pertama adalah indikator internal dan yang kedua adalah indikator eksternal. Indikator internal itu adalah indikator yang berasal dari dalam perusahaan. Contohnya, strategi perusahaan, aliran kas perusahaan, laporan keuangan, tren penjualan, ataupun kemampuan manajemen. Sedangkan indikator eksternal itu adalah indikator yang berasal dari luar perusahaan. Jadi indikator ini bisa diambil dari pasar keuangan, informasi dari pihak yang berkaitan seperti pemasok, dealer, dan konsumen. Nah, sebagai contoh, misalnya adalah terdapat sebuah dealer sepeda motor. Nah, dealer tersebut bisa memonitor seberapa besar minat konsumen terhadap sepeda motor merek tertentu. Dealer itu juga bisa memonitor merek sepeda motor apa saja yang paling laris dan yang paling tidak laris di dealer tersebut. Nah, prediksi kebangkrutan ini digunakan atau dibutuhkan oleh bermacam pihak. Yang pertama misalnya adalah pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman dalam hal ini contohnya adalah bank akan menggunakan prediksi kebangkrutan ini sebagai bahan pertimbangan mereka untuk memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan. Jadi mungkin nanti apabila bank ini mengetahui bahwa prediksi kebangkrutan sebuah perusahaan ini dinilai cukup tinggi, maka dia akan mempertimbangkan kembali mengenai jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut. Yang kedua adalah investor. Investor akan menggunakan prediksi kebangkrutan ini untuk sebagai bahan pertimbangan mereka juga, apakah keputusan mereka untuk berinvestasi di perusahaan tersebut adalah pilihan yang tepat. Yang ketiga adalah pihak pemerintah. Pihak pemerintah menggunakan prediksi kebangkrutan ini untuk memonitor kemungkinan suatu perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah tertentu. Selanjutnya, pihak yang menggunakan prediksi kebangkrutan adalah akuntan dan manajemen. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu prediksi kebangkrutan dengan rasio keuangan, di mana metode yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama, analisis univariate, dan yang kedua, analisis multivariate. Untuk yang pertama yaitu analisis univariate. Analisis univariate dilakukan dengan melihat variabel keuangan yang diperkirakan mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan, dengan menganalisis terpisah atau untuk setiap variabelnya. Contohnya yaitu prediksi kebangkrutan perusahaan kereta api di Amerika Serikat menggunakan dua rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio
biaya transportasi terhadap pendapatan operasional atau disingkat PT atau PO. Kemudian yang nomor 2 yaitu rasio times interest earned atau TIE yang merupakan rasio EBIT earning before tax atau interest. Kemudian perbedaan antara perusahaan yang bangkrut dengan yang tidak bangkrut itu ada 4 variabel. Yang pertama yaitu dengan melihat tingkat rate of return-nya. Perusahaan bangkrut cenderung mempunyai tingkat return yang lebih rendah dibanding return perusahaan sejenis yang tidak bangkrut. Kemudian yang kedua yaitu dengan melihat penggunaan hutang. Perusahaan yang bangkrut cenderung menggunakan hutang yang lebih tinggi. Yang ketiga, perlindungan terhadap biaya tetap atau fixed payment coverage. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai perlindungan terhadap biaya tetap yang lebih kecil. Yang terakhir, fluktuasi return saham. Perusahaan yang bangkrut cenderung mempunyai rata-rata return yang lebih rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Prediksi kebangkrutan, analisis multivariate. Analisis multivariate menggunakan dua variabel atau lebih secara bersama-sama ke dalam satu persamaan. Nah, ternyata analisis multivariate itu bisa dipakai untuk menghilangkan kelemahan analisis univariate yang mempunyai kemungkinan konflik antar variabel. Namun, untuk membuat model multivariate, kita itu perlu mendefinisikan variabel bebas dan juga variabel tidak bebas seperti berikut ini. Lalu, bisa mengatasi kemungkinan inkonsistensi variabel individual. Dan idealnya, pemilihan variabel atau indikator untuk prediksi kebangkrutan didasarkan pada teori ekonomi yang bisa mendasari masalah kebangkrutan. Sayangnya, tidak tersedia teori yang cukup karena kita menggunakan penelitian terdahulu atau mencari data-data yang relevan dalam pemilihan variabel-variabel bebas. Prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 2x1 plus 14x2 plus 3,3x3 plus 6x4 plus 10x5. Nah, X1 ini itu menunjukkan aktiva lancar kurangi hutang lancar atau total aktiva. X2 laba ditahan atau total aset. X3 menunjukkan laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi atau nilai buku total hutang. X5 penjualan atau total aset. Nilai ZI perusahaan Z-min skor kurang dari 1 atau 2 kemungkinan bangkrut tinggi. Sedangkan jika nilai ZI perusahaan Z skor lebih besar 2 atau 90 kemungkinan bangkrutnya rendah. Sedangkan untuk perusahaan yang tidak go public atau tidak ada nilai pasar, prediksi kebangkrutan dinyatakan dengan persamaan ZI sama dengan 0,717 X1 plus 0,847 X2 plus 3,107 X3 plus 0,42 X4 0,998 X5. Nah, X1 di sini menunjukkan aktiva lancar kurangi hutang lancar atau total aktiva. X2 menunjukkan laba ditahan atau total aset. Sedangkan X3 laba sebelum bunga dan pajak atau total aset. X4 ekuitas atau nilai buku total hutang. X5 penjualan atau total aset. Nah, di sini apabila nilai ZI perusahaan Z skor kurang dari 1 atau 2, kemungkinan bangkrutnya itu tinggi. Nah,
Tetapi jika nilai ZI perusahaan Z-score lebih besar 2 atau 90, menunjukkan bahwa kemungkinan bangkrutnya itu rendah. Masalah dalam kebangkrutan. Kesulitan keuangan merupakan kontinum dari yang ringan seperti kesulitan likuiditas jangka pendek sampai dengan yang paling berat seperti tidak solvable. Kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum begitu parah, tetapi kesulitan semacam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan yang berat seperti tidak solvable. Alternatif perbaikan. Terdapat dua macam alternatif perbaikan. Yang pertama, pemecahan masalah secara informal. Pemecahan masalah secara informal dilakukan jika masalah belum begitu parah atau masalah perusahaan hanya bersifat sementara, sedang prospek masa depan masih bagus. Hal yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, melakukan perpanjangan atau extension, seperti memperpanjang masa jatuh tempo hutang-hutang. Yang kedua, melakukan komposisi atau composition, seperti mengurangi besarnya tagihan, misal klaim hutang diturunkan menjadi 70%. Yang kedua, yaitu pemecahan masalah secara formal. Pemecahan masalah secara formal dilakukan jika masalah sudah parah. Hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, melakukan reorganisasi. Seperti dengan merubah struktur modal sekarang menjadi struktur modal yang layak. Hal ini dapat dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan lebih besar dari nilai perusahaan dilikuidasi. Yang kedua, yaitu melakukan likuidasi, seperti dengan menjual aset-aset perusahaan. Hal ini dapat dilakukan bila nilai perusahaan diteruskan lebih kecil dari nilai perusahaan dilikuidasi.